Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Alpia dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi jalan menuju wirausaha sukses. Nah, sebelum saya menjelaskan jalan menuju wirausaha yang sukses, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari wirausaha. Wirausaha menurut etimologi terdiri dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha, di mana wira itu artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, manusia teladan, manusia berbudi luhur, dan berwatak agung. Kemudian usaha berarti perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Itu menurut etimologi, secara etimologi. Nah, sedangkan menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengelola produk baru, mengatur permodalan operasi, serta memasarkannya. Nah, itu pengertian dari wirausaha. Kemudian kita akan lanjut ke ciri dan watak wirausaha. Kemudian, ciri dan watak wirausaha. Menurut Suryana, ciri dan watak wirausaha antara lain, yang pertama, percaya diri. Di mana ketika kita melakukan wirausaha, kita harus mempunyai keyakinan bahwa usaha yang akan dilakukan pasti berhasil. Kita tidak boleh tergantung pada orang lain dalam melakukan kegiatannya, dan dikelola secara individualitas serta selalu mempunyai jiwa optimis yang tinggi. Yang kedua, ada berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya bahwa tujuan kegiatan usaha yang dilakukan untuk mencapai prestasi dengan berorientasi untuk memperoleh laba. Untuk itu, kegiatan usaha harus dilakukan dengan tekun, penuh dengan ketabahan dan tekad kerja keras, serta mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, ada pengambilan resiko. Kegiatan berwirausaha memang dituntut untuk mengambil resiko yang wajar dari kegiatan usahanya. Semakin tinggi resiko, semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil resiko, semakin kecil pula kemungkinan keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, ada kepemimpinan. Dalam memimpin kegiatan usaha, kita harus pandai bergaul atau berkomunikasi dengan sesama lapisan masyarakat ataupun orang lain, serta mampu untuk menerima saran dan kritik demi kemajuan usaha yang kita lakukan. Yang kelima, keorisinilan. Maksudnya, kegiatan usaha yang dilakukan selalu dikembangkan dengan kreasi-kreasi yang baru, serta mudah untuk menyesuaikan dengan pasar atau sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha, hendaknya selalu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan dengan pesaing yang lain. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara menuju wirausaha yang sukses. Yang pertama ada mau bekerja keras. Kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah melihat orang yang pemalas dan suka berpangku tangan. Bahkan beliau secara simbolik memberi hadiah kampak dan tali kepada seorang laki-laki agar mau bekerja keras, mencari kayu dan menjualnya ke pasar. Nah, demikian pula jika kita mau berusaha, mulailah berusaha sejak subuh. Jangan tidur sesudah subuh, cepatlah bangun dan mulailah kegiatan untuk itu. Demikian, setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat ia harus bekerja keras, membanting tulang, dan merintis perusahaannya. Kemudian yang kedua ada bekerja sama dengan orang lain. Perbanyaklah teman dengan orang-orang di bawah ataupun dengan orang-orang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan, dan patuh dan disiplin terhadap atasan. Dan hindarkan permusuhan. Dengan menggunakan tenaga orang lain, maka tujuan akan mudah dicapai. Inilah yang disebut manajemen, yaitu ilmu atau seni menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada penampilan yang baik. Dalam hal ini bukan berarti penampilan atau body paste muka yang harus elok atau berparas cantik, akan tetapi lebih ditekankan pada penampilan dan berperilaku yang jujur dan juga disiplin. Banyak orang tertipu dengan rupa yang elok, tetapi ternyata orangnya penipu ulung. Ingatlah, pribadi yang baik dan jujur akan disenangi orang di mana-mana dan akan sukses bekerja sama dengan siapapun. Yang keempat ada yakin. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Jangan ragu dan bimbang. Niatkanlah bekerja baik, kemudian berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada pandai membuat keputusan.
Jika dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain. Setelah itu ambil keputusan, jangan ragu-ragu. Dengan berbagai alternatif yang ada dalam pikirannya, itu akan membuat keputusan yang terbaik. Kemudian yang keenam ada mau menambah ilmu pengetahuan. Zaman sekarang pendidikan adalah nomor 1. Tenaga tak terdidik harganya murah sekali. Sebaliknya orang terdidik memiliki ilmu dan keterampilan yang akan dibayar lebih mahal. Rasulullah yang mewajibkan semua muslim menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Pendidikan ini bukan harus masuk perguruan tinggi saja, melainkan pendidikan dalam bentuk kursus-kursus, penalaran di kantor, membaca buku, dan sebagainya. Yang ketujuh ada ambisi untuk maju. Kita jangan loyo, pasrah, menyerah, dan tak mau berjuang. Kita harus punya semangat tinggi, harus mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Apakah jenis pekerjaan yang dilakukan, profesi apapun yang dihadapinya, kita harus mampu melihat ke depan dan berjuang untuk menggapai apa yang diinginkan. Yang terakhir ada pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, maupun menarik perhatian orang lain. Komunikasi baik diikuti dengan perilaku yang jujur, konsisten dalam pembicaraan, akan sangat membantu seseorang dalam mengembangkan karir di masa depannya. Mungkin itu sedikit materi mengenai jalan menuju wirausaha yang sukses yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.